Selamat datang kembali channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu lagi viral posko ormas digerebek warga di Jakarta Barat. Diduga jadi tempat mabok dari para anggota ormas ini. Ini berdasarkan data dari CNN dan Kompas ya. Baru juga kemarin ormas malakin investor, sekarang mabuk-mabukan lagi. Nggak habis pikir saya. Kenapa sih ormas-ormas seperti ini nggak langsung ini aja ya, is dead aja ya. Sebenarnya saya udah muak ya sebenarnya bahas tentang ormas-ormas sialan ini. Tapi banyak yang request di kolom komentar, bahas ini loh bang, bahas tentang ormas sialan yang mabok-mabokan di posko daerah Jakbar. Mudah-mudahan ya mereka ini bukan hasil malak ya. Kalau hasil malak ini bener-bener bikin saya gregetan ya. Kenapa? Karena bayangkan coba kalau duitnya hasil malak dibeliin minuman terus mabok-mabokan. Ini kan semacam kriminal, iya gak sih? Udah malak, udah nyusahin masyarakat, terus nyusahin dirinya sendiri. Jadi yang disusahin itu bukan cuma dirinya sendiri, orang lain ya. Mudah-mudahan bukan hasil dari malak ya. Tapi dugaan saya, ya mungkin saja ya. Karena gini guys, saya perhatikan ya di Konoha itu. Saya juga sebenarnya pengusaha, jadi saya ngerti banget ya cara mereka ini nyari duit, menekan ya. Pada saat mau lebaran mereka ini nanti sibuk minta THR ya, pekerja-pekerja UMKM, penjual-penjual yang di pinggir jalan, mereka ini tega ya. Saya nggak tahu apakah ormas-ormas seperti ini punya agama atau tidak. Terus begitu teganya ya, saya pernah ngobrol sama penjual buah karena saya juga suka makan buah ya. Terus saya ngobrol, saya nanya, ini berapa sih per bulan setorannya? Ini sewa apa enggak sewa, tapi ini angsuran. Ini angsuran kemana? Ke preman-preman sini. Preman siapa? Terus dikasih tahu ormas ini, ormas itu. Bukan cuma satu doang ormasnya, ada banyak ormasnya ternyata. Belum lagi tukang parkir yang berafiliasi dengan ormas-ormas sialan seperti ini. Pusing ya. Kenapa sih orang-orang seperti ini dibiarkannya? Jadi undang-undang daripada ormas ini sebenarnya sudah ada pada semenjak tahun 2013 ya. Saya nggak tahu ya, apakah presiden yang baru, apakah presiden SBY atau presiden Pak Jokowi yang mengesahkan undang-undang ini. Kok saya melihat nggak ada faedahnya ya. Investor kabur, masyarakat diporotin, dipalakin dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi semuanya? Apa alasannya? Kenapa hal seperti ini selalu terjadi di Konoha? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena SDM rendah dikasih demokrasi. Ketika demokrasi dikasih sama SDM rendah, jadinya seperti ini. Masyarakatnya diporotin, dipalakin. Mereka ini kan sebenarnya berdiri sendiri, nggak seperti misalnya nih organisasi lain seperti tentara, polisi. Mereka ini kan melekat terhadap pemerintah ya, ada hierarki, ada organisasinya, bisa dikontrol sama pemerintah. Kalau orang-orang seperti ini kan berdiri sendiri, ada peraturannya sendiri. Kenapa orang-orang seperti ini muncul? Kenapa ormas-ormas seperti ini muncul? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena apa? Karena demokrasi. Inilah buah daripada demokrasi. So, mari kita nikmati. Kita kan yang pengen ngebet jadi negara demokrasi. Bukan berarti saya nggak setuju dengan negara demokrasi ya. Saya juga setuju dengan negara demokrasi. Tapi yang saya nggak setuju itu, negara yang tidak siap dengan demokrasi itu, biasanya negara yang seperti ini, warga Konoha, nggak siap. Demokrasi itu bukan digunakan seenak jidat seperti ini ya, dimanfaatkan oleh ormas-ormas. Ya karena kita negara demokrasi, maka kita sebagai ormas, kita berhak malakin masyarakat, berhak malakin pemerintah, berhak malakin perusahaan, berhak mengusir para investor. Bodoh amat dengan para investor itu, yang penting perut saya kenyang.
Jadi demokrasi dimanfaatkan, dijadikan. Sama seperti ormas-ormas keagamaan juga. Ya, sama aja sih sebenarnya. Mereka juga malakin pemerintah. Kalau boleh jujur, pertambangan. Mereka dapat jatah tuh dari pertambangan. Padahal ormas keagamaan coba. Harusnya kan keagamaan itu berpikirnya itu jangan merusak lingkungan ya. Harus seperti itu ya. Tapi pada faktanya mereka juga yang ikut malakin pemerintah. Jadi semua serba SDM rendah ya. Ormas keagamaan juga seperti itu, ormas seperti ini juga, kepemudaan juga seperti itu. Sebenarnya enggak semua ormas seperti ini ya, tapi hanya satu dari ribuan ormas. Dulu ada ormas bernama Ormas Sumpah Pemuda ya, yang diketuai oleh Bung Tomo. Sebenarnya ormas-ormas itu dari dulu sudah ada sebenarnya, tapi tujuannya baik. Pada saat itu sangat genting ya, para pemuda disatukan dalam satu wadah, sehingga dibentuklah pemuda. Bukan pemuda Pancasila ya, tapi Sumpah Pemuda, Ormas Sumpah Pemuda. Kita bersatu dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Bersumpah bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Tidak ada yang namanya kesukuan. Kita semenjak merdeka itu sudah berjanji, tidak ada yang namanya kesukuan. Kita berjanji menjadikan satu negara, tapi ya seperti ini. Banyak ormas-ormas keagamaan di Konoha yang justru mempersekusi rumah ibadah, bubarin paksa. Jadi sudah mengkhianati sebenarnya Sumpah Pemuda itu sendiri. Kalau ormasnya seperti Sumpah Pemuda, ya nggak jadi masalah. Tapi yang saya takutin itu ya, takutnya nanti Konoha itu akan bubar seperti Uni Soviet. Ya karena seperti ini, kalau pemerintah nggak tegas ya, nggak membubarkan ormas-ormas seperti ini ya, seperti Uni Soviet. Besar dugaan saya pemerintah juga sebenarnya kerjasama dengan ormas-ormas sialan ini, simbiosis mutualisme. Ya, besar dugaan saya, cuman nggak ditunjukin ya. Pemerintah Konoha juga bekerja sama. Jadi sebenarnya pada intinya itu kenapa semua ini terjadi, karena SDM rendah ya, lagi-lagi SDM rendah. SDM rendah dikasih demokrasi seperti ini. SDM rendah dikasih demokrasi, maka mereka akan membentuk ormas-ormas sialan seperti ini ya, ormas-ormas tukang mabuk seperti ini, karena hasil malakin dari masyarakat misalnya. Dan ormas-ormas seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya, yang bisa saja mereka ini nggak mau kerja, malas-malasan ya, hanya menggunakan baju loren-loren ya loren-loren yang norak itu ya. Dan mereka dapat duit, dapat jatah tanpa harus kerja. Picik emang organisasi seperti ini. Yang ada apa? Yang ada masyarakat itu ada yang malas ya, malas kerja lah ya, masalah usaha. Teman saya kemarin ada yang nggak mau usaha lagi, karena apa? Karena diporotin sama ormas juga, harus bayar sama ormas. Jadi demokrasi itu buahnya seperti ini. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa kita nggak cocok jadi negara demokrasi, pasti saya dibully kan. Emang faktanya seperti itu, nggak cocok kita jadi negara demokrasi. Konoha itu nggak cocok jadi negara demokrasi seperti ini, belum siap ya. Mungkin beberapa tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, nunggu SDM kita tinggi dulu ya, matang dulu, sehingga nggak dimanfaatkan seperti ini. Kemudian secara psikologi, ormas-ormas seperti ini ada karena apa? Karena ada yang namanya psikologi manusia itu bermental kawanan. Kalau sendiri mereka ini nggak berani rame-rame. Coba perhatikan, kalau mereka ini rusuh ya, melakukan aksi-aksi tidak terpuji, itu biasanya mereka ini rame-rame. Kalau sendiri nggak berani rame-rame. Kenapa kalau mereka ini rame-rame berani? Karena apa? Karena mental kawanan atau mental patungan. Mereka ini punya mental patungan, tidak punya mental individualis. Kalau rame baru berani. Kalau sudah berkumpul nih, ya misalnya nih mereka melakukan kericuhan ya, ormas-ormas ini, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu
bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan organisasinya. Yang bertanggung jawab itu organisasi, karena mereka sudah berkumpul ya, geng-gengan. Ya, dalam sekolah juga seperti itu. Kalau kita perhatikan, sekolah-sekolah sudah ada yang namanya geng-gengan ya, klub-kluban ya. Geng ini geng siswa yang rajin, geng siswa yang nakal, geng siswa yang cupu, geng siswa yang suka membaca, geng siswa yang suka menggosip. Jadi semacam geng-gengan ya. Dalam kehidupan nyata juga seperti itu, ormas-ormas seperti ini melakukan geng-gengan. Jadi itulah sebenarnya tugas kita sebagai influencer. Sebagai apa? Sebagai penyambung lidah rakyat. Sebenarnya ormas-ormas seperti ini nggak dibutuhkan lagi zaman sekarang. Apaan coba? Ngapain? Justru karena penegakan hukum kita nggak tegas ya, sehingga ada muncul orang-orang seperti ini ya, organisasi-organisasi seperti ini. Mereka ini munculkan karena ada peluang ya. Mereka melihat bahwa ada semacam peluang aspirasi masyarakat ke pemerintah. Itu yang mereka pikirkan, sehingga mereka membangun sebuah organisasi apapun tuh, ormas-ormas yang unfaedah di Konoha. Tapi kalau dipikir-pikir kan DPR sudah ada ya sebenarnya penyambung lidah rakyat ya. Sudah ada perwakilan rakyat itu DPR. Tapi masalahnya di Konoha DPR itu kan kerjanya amburadul. Nggak becus, nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata seperti itu. Kerjanya nggak becus, kerjanya cuman santai-santai, yang penting dipilih ya. Korupsi berjamaah. Institusi yang paling tidak dipercaya oleh negara, bukan negara, maksudnya masyarakat itu adalah DPR. Jadi karena lemahnya pengawasan daripada DPR, sehingga ormas-ormas seperti ini bermunculan. Alasan mereka itu apa? Ya karena DPR kita tuh nggak benar, makanya kita harus menjaga aspirasi masyarakat. Sebenarnya tujuan mereka ini sebenarnya baik ya, kalau ormasnya seperti ormas Sumpah Pemuda. Tapi sekarang ini kita melihat mabok-mabokan, ribut ya, bikin kerusuhan dan lain sebagainya. Gila banget ya. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan ormas-ormas. Bahkan tukang parkir sekalipun, kenapa mereka berani? Karena mereka dibikin oleh ormas-ormas. Ya. Makanya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati yang paling dalam. Kalau saya ke warung, ke ruko, atau ke Indomaret, atau ke Alfamart misalnya, kalau saya melihat ada di situ tukang parkir, saya akan kabur. Bodoh amat. Mending saya beli online aja dah, daripada harus berurusan dengan tukang parkir sialan seperti itu. Premanisme berkedok tukang parkir. Mereka itu ormas sebenarnya. Premanisme tanpa kita sadari. Dan mereka bekerja dengan pemerintah. Jadi kalau perlu jujur, sebenarnya pemerintah Konoha juga bisa dikatakan preman. Karena apa? Karena mereka melestarikan orang-orang seperti ini. Ya secara tidak langsung ya, mau tidak mau, pemerintah Konoha itu harus jadi negara preman atau pemerintah preman. Karena mereka ini kan nggak punya power sebenarnya untuk misalnya membubarkan seperti ini. Kalau nggak di demo ya berbulan-bulan, berjilid-jilid ya, bubarkan ormas-ormas seperti ini. Kalau nggak di demo maka nggak akan dibubarin. Karena mereka ini nggak punya taji, nggak punya power. Pemerintah itu nggak punya power lagi di negara demokrasi, karena negara demokrasi itu kan powernya dibagi-bagi itu. DPR, ormas ya, terus DPD, banyak itu dibagi-bagi ya. DPRD ya, MPR dan lain sebagainya, ada banyak, itu dibagi-bagi, dibagi rata kekuasaannya, sehingga presiden sekalipun nggak berani bubarkan ormas seperti ini, nggak berani. Karena apa? Karena mereka akan konsultasi dengan DPR, konsultasi dengan MPR, pokoknya semua ribet ya. Sama seperti ribetnya jadi pengusaha di Konoha. Jadi pengusaha di Konoha itu ribetnya minta ampun. Ada. Karena saya ngalamin sendiri. Ngurus ini, ngurus itu. Belum lagi ngadapin ormas. Belum lagi ngadapin itu. Aduh. Luar biasa emang Konoha. Sebenarnya saya pusing kalau bahas ormas-ormas siaran seperti ini. Tapi di komentar channel ini banyak yang bahas tentang ormas-ormas. Ya mudah-mudahan lah kesadaran kita. Karena semakin kita sering ulang-ulang ya videonya, semakin kita sering ulang-ulang, maka
masyarakat itu semakin sadar ya, ternyata ormas seperti ini nggak ada faedahnya, ternyata ormas seperti ini unfaedah, ternyata ormas seperti ini harus dibubarkan. Jadi anak-anak muda ya, generasi muda itu kalau misalnya mereka kita bikin video seperti ini ya, mereka akan nonton dan ada kesadaran, ada sedikit mungkin ya harapan kita. Ya bisa aja dengan cara nanti kalau dia dewasa dia nggak mau lagi masuk ormas-ormas seperti ini karena citranya sudah buruk, sangat buruk sekali. Ya, ini kalau boleh jujur ya, ini berulang-ulang saya katakan, Konoha itu nggak cocok jadi negara demokrasi. Konoha itu kalau boleh jujur cocoknya seperti China. Ya, butuh pemimpin seperti Xi Jinping. Warga Konoha kan banyak yang berpikir Prabowo kan orangnya tegas, ya bisa otoriter seperti Xi Jinping. Nggak bisa, karena sistem kita dan SDM kita. Kalau misalnya Pak Prabowo misalnya nih bubarin semuanya ya, atau hukum metong koruptor dan sebagainya, nanti kan banyak yang komplain, DPR komplain, itu komplain. Saya nggak menyalahkan pemerintah, makanya saya kadang kasihan sama Pak Prabowo karena saya mengerti bahwa Pak Prabowo ini dilempar mama dilema besar karena dia nggak punya power. Ompong, presiden di Konoha itu ompong guys, bayangkan singa ompong, nggak ada giginya, gimana mau berburu coba orang giginya nggak ada. Bubarin ormas sekelas seperti ini juga nggak ada, ompong. Jadi presiden di negara demokrasi itu bisanya hanya joget-joget ya, marah-marah juga cuma marah-marah di panggung doang, nggak bisa, nggak punya power kecuali seperti China, Xi Jinping misalnya. Kalau pemerintahan lu bagus sok aja, lu yang jadi presiden selamanya, gak apa-apa, yang penting pemerintah bagus. Kalau pemerintahnya nggak bagus, sia-sia gua kudeta lo ya, diturunin paksa. Jadi presiden di China itu benar-benar ini ya amanah, karena mereka takut juga kan di kudeta. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar. Kalau saya mengatakan bahwa kita harus menjadi negara seperti China misalnya, seperti Vietnam misalnya, ya, atau seperti Rusia misalnya, ada harga yang harus dibayar. Siap nggak kita? Mental kita kuat nggak? Negara-negara yang biasanya yang mau mewariskan, biasanya negara-negara yang diwarisi oleh komunis ya, seperti China, Vietnam dan lain sebagainya, mereka ini adalah mental baja. Vietnam itu berapa kali digempur oleh negara lain, mereka nggak cengeng, mereka kuat, setia dengan negaranya. Sama China juga seperti berapa kali mereka digempur negara luar seperti Jepang, Amerika, perang dagang dan lain sebagainya, tapi mereka fine aja, itu setia sama negaranya. Kalau Konoha ditempa dikit cengeng, nangis, pemerintah kita, jadi semua salah pemerintah, apa-apa salah pemerintah. Jadi di negara demokrasi itu ya seperti ini, buahnya seperti ini. Ya kalau saya mengatakan bahwa kita harus seperti China, ada harga yang harus dibayar. Berani nggak? Mental kita kuat nggak? SDM kita kuat nggak? Butuh SDM yang tinggi, nggak mental tape gitu. Akan banyak orang yang komplain ya. Jadi di Konoha itu sebenarnya butuh pemimpin yang bertangan besi, butuh presiden yang bertangan besi. Iya, saya tahu bertangan besi itu nggak baik, tapi setidaknya orang yang bertangan besi itu punya faedah ya, ditakuti. Jadi kalau boleh jujur ya, menurut penelitian, pemimpin itu lebih baik ditakuti daripada dicintai. Saya melihat Pak Prabowo itu nggak ditakuti, dia lebih dicintai. Nggak ada satupun presiden di Konoha itu yang ditakuti. Ada Pak Soeharto sangat-sangat ditakuti, bertangan besi, smiling, general smiling, sering disebut dengan general smiling, senyum ya. Ya nanti kita beresin ya, kalau misalnya ada masalah ormas seperti ini ya nanti kita beresin ya, dan mereka ini akan diciduk satu-satu. Ya walaupun terlihat konyol saya mendambakan presiden yang bertangan besi, ya mudah-mudahan ya presiden seperti ini muncul di Konoha.
Mungkin ada yang nanti yang komplain, nanti kalau presiden bertangan besi nggak bisa lagi kita nonton video seperti ini, nggak bisa kritik pemerintah. Bisa aja, apa nggak bisa. Ya, yang saya maksud itu kejahatan-kejahatan yang al-faedah seperti ini, yang ormas-ormas disikat, ya pemalakan-pemalakan. Orang-orang seperti ini kan yang bikin negara tidak maju, karena investor nggak mau masuk. Karena apa? Karena ada banyak ormas sialan seperti ini di Konoha. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.